Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmul Fauzi, nomor induk mahasiswa 18067064. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sering digunakan selama pandemi COVID-19, yaitu salah satu media pembelajaran secara daring, yaitu aplikasi Zoom Cloud Meeting. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita simak video cuplikan berikut ini. And when you're ready to share your content with the world, engage new audiences via our virtual event platform today. Zoom helps you express ideas, connect to others, and build toward a future limited only by your imagination. Zoom for you. Aplikasi Zoom adalah sebuah platform yang digunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh. Zoom dapat digunakan melalui handphone maupun laptop atau komputer. Saat ini, aplikasi pembelajaran e-learning sangat berkembang dengan pesat perkembangannya, dikarenakan banyaknya pengguna yang menggunakannya sebagai pengganti metode pembelajaran secara tatap muka. Adapun aplikasi Zoom ini didirikan oleh Eric Yuan, yaitu diresmikan pada tahun 2011, berpusat di San Jose, California. Yang hebatnya lagi, aplikasi ini gratis, hanya saja ada batasan waktu, yaitu 40 menit. Jika berbayar, tidak ada batasan waktu, menurut Hakim dan Rahman tahun 2020. Perkembangan Zoom sangat mendominasi sebuah platform yang dapat menggantikan adanya sebuah kelas tatap muka melalui online. Dengan beberapa fitur yang menarik dari Zoom, menjadikan Zoom tempat yang menarik untuk menyampaikan pesan, merekam, memberikan feedback, dan dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan aplikasi Zoom. Banyak dari masyarakat memilih untuk menggunakan Zoom dikarenakan mudah dalam penggunaannya, keamanan data diri terjamin, memiliki beberapa kode masuk Zoom ketika mengalami trouble dalam login ke dalam kelas Zoom yang dosen atau guru berikan. Zoom memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai media pembelajaran jarak jauh. Sejak pandemi COVID-19 masuk ke negara kita, pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan termasuk dalam hal pendidikan untuk menghindari penularan virus tersebut. Sejak awal tahun 2020 yang lalu, pemerintah menetapkan pelaksanaan pembelajaran daring atau online dari rumah. Tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan belajar daring atau online tersebut bagi siswa. Pembelajaran online dilakukan melalui Zoom atau yang pastinya membutuhkan koneksi internet yang bagus dan stabil. Bagi mereka yang tinggal di kawasan perkotaan dan jaringan dengan internet yang sudah tersedia dan fasilitas pendukung lainnya, sistem belajar daring memang bisa dilakukan tanpa masalah berarti. Akan tetapi bagaimana dengan siswa yang berada di daerah 3T, yaitu merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibahas tentang apa saja kelebihan dan kekurangan belajar daring tersebut. Yang pertama, akses bisa lebih mudah. Tak bisa dipungkiri bahwa adanya teknologi internet memang mempermudah akses dalam berbagai hal, termasuk materi-materi pembelajaran bagi siswa. Para siswa bisa memilih dan mencari referensi sebanyak-banyaknya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tanpa repot mencari-cari ke perpustakaan. Contohnya, misal cukup dengan menggunakan internet dan laptop saja, materi apapun dapat ditemukan. Yang kedua, biaya terjangkau. Sejak dilaksanakannya pembelajaran daring, memang banyak orang tua yang mengeluh borosnya pengeluaran untuk kuota internet. Namun sebenarnya jika diperhitungkan lebih rinci, sebenarnya biaya untuk kuota internet masih lebih murah dibandingkan ketika siswa harus mengikuti les atau bimbel. Dengan kuota internet, maka materi yang diperlukan bisa dicari dan tanpa biaya tambahan.
Yang ketiga, waktu lebih fleksibel. Masalah waktu juga bisa menjadikan kelebihan dan kekurangan belajar daring bagi siswa. Waktu yang lebih fleksibel untuk belajar adalah salah satu kelebihan pembelajaran daring. Siswa dapat mengulang pembelajaran kapan saja tanpa dibatasi dengan jam sekolah. Yang keempat, memperluas wawasan. Mencari bahan-bahan materi pembelajaran melalui internet secara tidak langsung dapat menambah wawasan siswa. Mengapa? Karena masih cukup banyak materi yang ada di e-book belum tersedia dalam buku cetaknya. Dengan begitu, siswa bisa mendapatkan materi yang lebih luas daripada membaca buku cetak seperti biasanya. Baik, itulah kelebihan dari belajar daring. Selanjutnya, kekurangan dari belajar daring. Di antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki, nyatanya pembelajaran online juga mempunyai beberapa kekurangan. Inilah beberapa kekurangan tersebut. Yang pertama, terbatasnya koneksi internet. Siswa yang tinggal di perkotaan rasanya tidak ada masalah tentang jaringan internet. Tapi bagaimana dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan maupun wilayah 3T? Jaringan dan koneksi internet yang stabil masih sulit didapatkan pada daerah-daerah tersebut sehingga bisa menghambat pelaksanaan belajar online. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dan interaksi. Belajar online dari rumah otomatis tidak akan terjadi interaksi langsung dengan guru maupun teman-teman. Selain itu juga siswa tidak bisa belajar bagaimana bersosialisasi dengan guru, teman, dan lingkungan. Hal ini secara tidak langsung kurang mendukung pembentukan karakter siswa. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami materi. Tidak semua mahasiswa mampu mengikuti materi pelajaran yang diberikan oleh guru secara daring. Hal ini dipengaruhi oleh tipe belajar yang dimiliki siswa tersendiri. Beberapa siswa mungkin sudah bisa memahami materi yang diberikan lewat suara saja, namun ada siswa yang harus diberikan contoh secara visual supaya mengerti apa yang disampaikan guru. Itulah beberapa hal jadi kelebihan dan kekurangan daring bagi siswa. Pelaksanaan pembelajaran daring diharapkan tidak akan mengurangi prestasi yang diraih siswa. Sebagaimana sistem pelajaran di kelas meraih prestasi terbaik, dapat kamu mulai dengan bersekolah.